Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Jadi di dalam channel ini terdapat satu rubrik bernama Sudut Meja. Itu berkisah tentang narasumber, apa kebiasaannya, apa hobinya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan narasumber. Dan di kesempatan kali ini saya ingin berbincang banyak hal dengan narasumber yang sudah ada di samping kiri saya ini. Orang hebat juga ini, masih muda, energik, dan salah satunya adalah ikut serta pada Pesta Demokrasi tahun 2024. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Yutia Safaho, SHMH. Ya. Dalam kegiatan sehari-hari itu sebagai pengacara atau lawyer ya. Ya. Nah, mungkin itu dulu Pak. Ya. Asalnya di mana begitu, cerita dong. Oh, Istri, keluarga begitu. Iya, Oke, silakan. terima kasih. Kalau asal kita berasal dari Nias dan istri satu. Nah, anak berapa orang? Anak ada 4 orang, laki-laki semua. Laki-laki semuanya. Oke, kita cerita nih tentang riwayat pendidikan bahwa panggilannya Pak Fako saja ya. Itu berasal dari SD negeri di Pulau Nias, Tulumbaho. Tahun 94 tamatnya ya. Tahun 94. Lalu SMP-nya? SMP Negeri 1 Gide. Tamat tahun 97 ya. Tahun 97. SMA-nya? SMA-nya itu di SMA Swasta Pembangunan Gide yang sekarang sudah jadi negeri. Itu tamat tahun 2000. Setelah itu melanjutkan pendidikannya? Melanjutkan pendidikan. Jadi di tahun 2015 saya melanjutkan selesai pendidikan S1. Dan karena udah berkeluarga ini kita lagi melanjutkan pendidikan di S2 itu di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Eka Sakti Padang itu tahun 2021 kalau nggak salah. Maka Pak Fako ini berhak untuk menyandang gelar MH. Ya, betul. Kalau SH-nya itu di S1 Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa ya. Padang. Tamatnya tahun 2005. Tahun 2015. 2015 ya. 2015. Oke. Selain riwayat pendidikan, kita juga mau tahu ini tentang aktivitas kemasyarakatan. Kalau saya cermati dari Facebooknya Pak Fako ini cukup banyak ya media sosial ya. Ya. Mungkin bisa cerita kepada kita apa saja nih sekilas aktivitas kemasyarakatan yang Bapak ikuti. Silakan Pak. Baik. Kalau kegiatan kita di masyarakat ini sebenarnya ini Pak Ardi ini kan panggilan hati. Ya. Kalau panggilan hati ini kan kita kan berjalannya itu sesuai dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan setiap kegiatan sehari-hari. Ya. Karena di situ kita menjalankan kalau hanya dituntut secara ke profesi, pasti kan ada sesuatu hal yang nanti yang membuat kita agak jenuh. Tapi kalau berbicara tentang panggilan hati, artinya segala sesuatu yang kita jalankan itu berjalan sesuai dengan walaupun banyak tantangan, tapi berjalan mulus dan ikhlas itu. Sehingga ada semangat, ada energi yang harus kita kejar. Nah, kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan profesi yang kita jalankan selama ini, terutama berhubungan dengan masyarakat. Berhubungan dengan masyarakat ini kan awalnya saya dulu nggak mau jadi pengacara ini sebenarnya. Malah tidak mau? Alasannya kenapa? Jadi ketika melihat problem-problem di masyarakat ini, ya banyak hal yang harus kita meluruskan. Nah, bagaimana dalam penegakan hukum ini, bagaimana rasa ketidakadilan itu betul-betul sangat jauh ya, sangat tidak keadilan ini sangat jauh dari hadapan masyarakat. Nah, dengan di situ kita mengambil bagian kalau hanya kita berkuar-kuar saja, tapi kalau kita tidak melibatkan diri, artinya kan kita hanya sekedar tanpa omong kosong namanya. Makanya di tahun 2015 itu saya aktif di dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Bahkan pada saat itu banyak kantor-kantor kantor advokat yang sudah saya bernaung pada saat itu. Dan begitu juga di Polda pada saat itu kami juga terikat dengan maksudnya memberi pemberian bantuan hukum kepada khususnya pada saat itu perlindungan hukum anak dan perempuan. Itu mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2018 kalau nggak salah. Itu jadi kita memberi bantuan hukum pada saat itu penampilnya terhadap anak-anak dan begitu juga terhadap perlindungan kepada perempuan. Jadi di situ kita beri secara cuma-cuma dan di situ juga banyak kita belajar di situ sehingga kita tersentuh dengan masyarakat langsung di situ. Mungkin itu dulu Pak. Ya. Kalau ditilik dari tamat kuliah S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa tahun 2015, artinya setamat itu Pak Fako sudah
langsung menerapkan ilmu hukumnya itu lewat pembelaan kepada mereka gitu, memberikan bantuan hukum gitu. Betul. Sebenarnya sebelum saya juga jadi selesai menamatkan S1 ini, kita sudah banyak berkecimpung di masyarakat. Artinya memang itu pemberian bantuan hukum secara legal itu kan kita kan harus menjadi pengacara. Betul. Nah, ketika kita memang itu ada juga namanya ini kan pemberian bantuan hukum ini kan enggak advokasi hukum, enggak mesti kita juga jadi misalnya sarjana hukum. Nah, jadi di situ kita ada acuan untuk terus semangat untuk menamatkan S1 ini, dan itu pun tamat S1 belum tentu juga bisa mendampingi secara legal loh. Nah, di saat itu kenapa bisa kita terpacu untuk membantu masyarakat ini? Karena melihat kondisi di lapangan pada saat ini. Apa yang Bapak lihat pada waktu itu? Ketidakadilan hukum di negara kita. Seperti apa tuh ya? Ya, misalnya realnya tuh konkretnya seperti apa ya? Konkretnya ini begini. Ketika dalam penegakan hukum ini, oknum ini kan masih banyak hal-hal oknum ya, kita berbicara tentang oknum ini. Bagaimana penegakan hukum itu betul-betul dijalankan ya. Ya, mungkin secara umum aja kita katakan memang kalau kita berbicara secara khusus, memang ini kita ibaratnya penegakan hukum ini secara umum ini ibaratnya penegakan itu kan betul-betul kan ditegakkan secara kebenarannya lah. Banyak hal oknum-oknum ini yang menjalankan sesuai dengan tidak prosedurnya. Misalnya apa? Ya dalam tindak pidana kejahatan ini, korupsinya. Nah, memang ada juga oknum-oknum juga yang bagus. Tapi di situ kita melihat bagaimana penegakan hukum itu betul-betul sesuai dengan ya hati nurani. Memang betul penegakan hukum ini betul-betul kalau ada berbicara tentang hukum, ketika kita mencari ketidakadilan, pasti kepastian hukum itu tidak akan tersambungkan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita mengejar kepastian hukum, pasti keadilan itu juga akan tidak juga kesampaian. Artinya apa? Disitulah saya betul-betul termotivasi mencari bagaimana sih menegakkan hukum itu yang sebenar-benarnya. Artinya apa di sini? Ketika penegakan hukum ini tidak berjalan sesuai dengan koridornya. Disinilah bagiannya Pak Fakho ini melabuhkan dirinya atau menghibahkan dirinya untuk terus mengedukasi masyarakat, dan ketika pun masyarakat ada terjolimi, ya ada terjolimi di situ kita mau memberikan bantuan hukum secara gratis. Nah, ini menarik ini. Seakan mau menguatkan macam ada Gio mengatakan bahwa hukum itu kayaknya tumpul ke atas tajam ke bawah. Betul. Sepertinya begitu ya. Nah, apakah itu kesadaran bahwa ada ketidakadilan yang dialami oleh tingkat masyarakat itu juga dilihat pada dan itu menarik perhatian Pak Fakho ketika masih mungkin anak-anak atau remaja, sehingga itu semakin menguatkan niat untuk ambil kuliah? Ya, memang ini dalam pemberian bantuan hukum ini itu saya katakan. Memang kalau berbicara tentang memberikan bantuan hukum ini kan apalagi kalau sebagai pengacara. Pengacara kalau dalam prinsip kita, prinsip saya pribadi, kalau itu uang bukan nomor satu. Jadi betul-betul kita jalankan sesuai dengan hati nurani. Ketika kita ikhlas menjalankan, misalnya memberikan bantuan hukum, uang itu nanti yang menjemput kita. Bukan uang itu yang kita cari. Nah, artinya apa? Kita memberi bantuan hukum seperti yang saya katakan tadi itu, kadang masyarakat ini kan dijolimi. Kadang ada perbuatan itu yang ditimpakan kepadanya, mungkin kan orang ini kan misalnya gini, ketika dia melakukan perbuatan, ada beberapa hal yang harus kita bela mereka. Bukan membenarkan kesalahannya, tapi ketika mereka melakukan kesalahan itu, kita memberikan edukasi supaya besok orang bisa jadi dia lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau kita banyak orang mengatakan, kenapa dibela orang jahat? Ini kan sering orang masyarakat kan mengatakan hal itu. Bukan kesalahan yang kita benarkan. Tapi ketika kita memberikan pendampingan, ketika memberikan bantuan hukum, masyarakat ini menyadari bahwa saya ini juga bisa mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Itu harapan kita ke depan. Tapi kalau orang ini misalnya berkali-kali terus dia melakukan perbuatan, otomatis orang ini, kalau saya katakan ini kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan aja. Pak Fakho, ini cukup lama Bapak mendampingi lah itu, memberikan bantuan hukum juga ya. Ada nggak dari antara sedemikian beberapa perkara atau kasus itu yang membekas? Membekas gimana maksudnya? Yang begitu berkesan, bagaimana upaya mungkin pendampingan yang semaksimal mungkin lah gitu. Betul ya, itu memang dalam menjalankan kegiatan profesi advokat ini, suka dukanya pasti ada Pak. Nah, jadi baik hal dalam hal pendampingan di masyarakat ini memang suka dukanya kita nggak bisa menghindar.
Pertama ini dalam membekas ini kan pertama kan kita sering meninggalkan keluarga kita. Apalagi kalau kita sering keluar kota. Dan kemudian kebetulan juga di anak-anak kita kan sedang sekolah pada saat ini kan kadang mereka kan sekolah ya dijemput, kadang mereka kan jalan sendiri, pulang ke rumah, aturannya ada kita di pihak mereka. Nah, kemudian yang membekas di situ saya senangnya ini untuk membela kasus ini artinya gini, kita ikut berkontribusi bahwa kita mengubah orang ini. Bukan masalah nanti kalau masalah uang, masalah jasanya itu kan masalah nomor 2 buat kita. Tapi kita bisa berkontribusi bahwa orang ini kita ubah dia menjadi orang yang lebih baik. Itu harapan saya. Sehingga karena tujuan hidup kita ini kan itu kan pasti kan kita berpikiran secara akhirat. Ya, betul, betul. Kita jangan berpikiran secara kesuksesan dunia. Orang berbicara kesuksesan dunia belum tentu juga kesuksesan di akhirat nanti. Tapi saya berbicara tentang itu, saya ngambil prinsip bahwa ketika saya mau mengubah orang itu, terserah orang itu nanti mau dia berubah atau dalam hal ini artinya bertobat, tapi otomatis saya sudah mengambil bagian dalam hal itu. Dan itu pun ketika juga kita menjalankan misalnya ada pemberian bantuan hukum atau misalnya kita mendampingi dia membantu dalam proses hukum itu, artinya dia menyadari bahwa saya ini juga orang yang berguna. Nah, tentu ada pembelaan istilah bantuan-bantuan hukum yang diberikan. Tadi Pak Fako sebutkan bahwa terutama untuk anak dan perempuan. Ya, kalau awalnya waktu masih pada awal-awalnya itu ya. Masih, ya. Tapi dalam perjalanan berikutnya sifatnya umum ya, tidak hanya anak dan perempuan tetapi umum ya. Nah, tadi mungkin belum menjawab semua pertanyaan saya ini. Salah satu dari entah kasus atau perkara yang pernah Pak Fako tangani, ada enggak yang kiranya membekas itu berkesan gitu ya, sampai sekarang? Betul, memang ada kalau bukan hanya satu, bahkan bisa puluhan, bahkan bisa ratusan. Berarti artinya sudah ratusan perkara ditangani. Pertama gini, kalau salah satu aja saya ambil sampel di situ, tapi saya nggak sebutkan namanya. Karena ini kan pertama untuk berbicara tentang kasus tentang perlindungan terhadap anak. Ini ada anak ini kan kadang orang tuanya karena ketidakmampuan orang tuanya untuk melaporkan. Memang itu ada beberapa tahun yang lalu. Ya mereka nggak ada berdaya dan bahkan mereka takut untuk melaporkan. Lah di sini kehadiran kita sebagai yang katakan tadi memberikan bantuan hukum secara gratis. Apa di situ? Ketika mereka mengalami bahwa mereka sudah jadi korban, bahkan mereka sudah diintimidasi, sudah apalah artinya putus harapan. Ketika mereka melaporkan kepada penegak hukum pada saat itu, respon mereka sangat lambat untuk penanganan. Nah, ketika di situ saya terpanggil, memang itu awalnya itu kalau kita katakan ini dalam penanganan ini sebenarnya kan gampang-gampang susah. Karena gampang-gampang susah ini kan membuktikan tidak segampang hal yang kita bayangkan. Tapi puji syukur di situ kita dapat itu, jadi katakan bahwa kita harus betul-betul menyatakan keprofesional. Itu perlindungan anak itu ada anak pada saat itu mengalami adalah kalau dalam katakan itu dia mengalami namanya itu mengalami pencabulan lah ya. Pencabulan. Nah, jadi di situ bahkan kalau kita studi itu anak di bawah umur lah. Di bawah umur. Jadi di situ orang tua sangat teriris hati mereka, anak masa depan anak mereka bagaimana. Jadi ketika menyampaikan kepada kita melalui kantor kita, udah pada saat itu saya sudah membuka kantor, dan saya katakan saya siap membantu. Dan akhirnya puji Tuhan dengan doa kita semua, yang perbuatan-perbuatan yang memang betul-betul kalau dalam anak ini kan sering kan kita katakan ini kan anak ini kan kayak kertas kosong. Ketika apa coretan, mereka kan berbicara apa adanya. Nah, disitulah kita membuktikan pada hal itu, dan kasus ini naik. Dan memang waktu sekitar mereka, tetangga mereka bahkan menyepelekan bahwa kasus ini tidak bakal naik. Karena orang yang melakukan ini, oknum yang melakukan ini, memang dia punya backingan yang luar biasa. Nah, dia punya backingan. Disinilah peran kita sebagai yang saya katakan tadi ini, kita menegakkan hukum itu betul-betul berpihak kepada masyarakat. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Hardi tadi itu, hukum itu kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Memang ini kaum masyarakat bawah. Tapi ketika kita hadir di tengah-tengah dia, kita mendampingi semaksimal mungkin. Bahkan saya bawa pengacara pada saat itu sekitar 4 orang pada saat itu. Itu semua gratis, betul-betul kita kasih. Dan puji Tuhan, kasus itu naik. Bahkan kalau nggak salah, hukuman yang disampaikan pada saat itu sekitar
kalau nggak salah itu tuntutan yang di jaksa pada saat itu 15 tahun dan kalau nggak salah sekitar 13 tahun hukuman yang diputus oleh hakim. Nah, oleh hakim. Itulah salah satu contoh. Kalau saya urutkan satu persatu memang banyak Pak Hardi, tapi itu salah satu yang membekas. Pada saat itu memang orang memandang sekitar kasus nggak bakal naik. Tak bakal naik. Bahkan korbannya pada saat itu ada 9 orang anak. Ada 9 orang anak pada saat itu. Pemirsa, sebenarnya kita mau berpanjang lebar nih tentang apa yang telah dilakukan, tapi paling tidak dari cuplikan tadi mau menggambarkan bahwa pendidikan yang didapat di S1 maupun S2 yang dijalani oleh Pak Fako ini itu disumbangsihkan, itu dipraktekkan untuk pembelaan kepada kaum lemah begitu. Betul, ya. Betul. Dan tentu tidak melupakan juga keluarga begitu. Jelas. Ya, istri ya, Ibu Nurmina Zai. Ya, 4 anak laki-laki. 4 anak laki-laki, betul. Nah, kita akan masuk pada sesi kedua dari percakapan ini. Kita akan tinggalkan sesi pertama ini. Kita mau tahu ini bagaimana peran serta keterlibatan dari Pak Fako ini di Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Setelah berikut ini. Dalam dunia politik. Ya. Dalam dunia politik. Setelah berikut ini. Pemirsa, setelah jeda sesaat tadi sambil minum air yang sudah disediakan tuan rumah Pak Fako ya, kita akan lanjut dengan sesi kedua berkaitan dengan kekinian apa yang dilakukan oleh Pak Fako. Pak, saya dengar Bapak ini ikut dalam kontestasi di Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024. Betul. Benar Pak? Betul. Betul. Sebagai apa Pak? Kalau sekarang kita masuk caleg untuk di Dapil 5. Dapil 5 itu Kota Padang. Itu daerah pemilihannya itu Padang Selatan dan Padang Timur. Itu melalui partai PDI Perjuangan. Nah, ngomong-ngomong tentang partai politik nih, bergabung di partai politik ini menurut catatan ini tahun 2021 di PDI Kota Padang, PDIP Kota Padang. Di partai PDIP, Partai PDI Perjuangan. Tetapi bagaimana nih ketertarikannya? Apa sebabnya Bapak memilih partai ini? Kenapa nggak yang lain gitu? Betul. Pertama sebelum saya ke dunia politik ini, memang ini ada sesuatu juga hal panggilan juga ini, Pak Ardi, bahwa kita sebagai lawyer atau pengacara terbatas kita membantu masyarakat. Oke. Nah, ketika kita menjalankan profesi kita sebagai hari-hari sebagai pengacara, memang itu berjalan sesuai dengan harapan. Ya. Hanya saja banyak hal proses yang kita jalankan. Maksudnya saya ke dunia politik ini ada sesuatu hal yang juga saya mau pingin lebih besar lagi. Artinya bukan hanya dalam diri saya, tapi bisa bermanfaat lebih luas untuk masyarakat. Apa itu? Pertama, ketika kita melibatkan diri kita dalam dunia politik ini, sesuatu pengambil kebijakan itu kan pasti kita. Ya. Nah, tersentuh dengan masyarakat. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat? Kalau dana dari Pak Fako kan terbatas nih. Ya. Uang dari Pak Fako terbatas, saya bantu paling misalnya 2 orang, 3 orang. Nah, ketika kita dalam dunia politik, misalnya kita lolos jadi anggota dewan, ini bukan kita memanfaatkan situasi, tapi ada sesuatu hal yang bisa saya buat untuk di masyarakat. Makanya dengan itu saya mau terjun ke dunia politik. Nah, satu, kenapa bisa saya tertarik ke Partai PDI Perjuangan? Iya, itu dia. Ya, kita katakan memang ini Partai PDI Perjuangan ini kalau secara nasional, dia kan secara nasional. Nah, berbicara tentang PDI Perjuangan, dia ini kan lebih dia menjurus ke partai atau apa namanya itu masyarakat kecil atau wong cilik namanya itu. Masyarakat akar rumput. Akar rumputnya. Wong cilik ini dikatakan itu kan tanpa membeda-bedakan. Karena contohnya gimana? Bagaimana kita memberdayakan masyarakat itu dari bawah sampai ke menjadi lebih sukses menjadi pejabat atau sampai. Pemirsa, tadi kita henti sejenak memberikan kesempatan karena di sekitar tempat kita mengadakan pertemuan ini, berbincang ini ada lantuna azan. Kita lanjutkan Pak Fako. Ya. Bapak tadi menyebut bahwa Partai PDI Perjuangan sebagai pilihan karena partai ini adalah yang begitu peduli, concern, memberikan perhatian kepada masyarakat akar rumput, wong cilik lah begitu. Betul. Dan itu apakah itu juga ketertarikan dengan partai ini karena mungkin dari keluarga orang tua terdahulu juga punya ketertarikan? Ya, memang ada hubungannya. Ada hubungan kebetulan juga, tapi bukan secara kebetulan. Karena orang tua sejak saya di bangku SMA atau SMP lah, orang tua memang waktu itu dia kan kepala desa. Setelah dia selesai kepala desa, dia aktif ke partai politik. Dan setelah itu di situ dia berkecimpung dan lebih banyak dia menghibahkan dirinya itu termasuk salah satu pengurus di Nias pada saat itu. Sehingga ketika saya melihat, ya lumayan juga ini, artinya kan dunianya itu kan politik ini kan ada bunga-bunganya lah. Bunga-bunganya itu artinya
terhadap tersentuh dengan masyarakat, tersentuh juga dengan terhadap pemerintahan atau pejabat. Nah, itu yang saya tertarik. Dan memang walaupun kita setelah tamat kuliah, memang waktu itu kita nggak mau bergabung bernaung di dalam salah satu partai politik. Tapi kita nggak mau mengatakan bahwa saya nggak bisa juga menghindari bahwa diri saya ini memang ada darahnya PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena orang tua terdahulu sudah merintis, makanya saya katakan tuh ketika buah pohon itu jatuh dari pokoknya buahnya tidak jauh dari pokoknya, tidak jauh dari pokoknya. Jadi memang itu mungkin karena juga faktor orang tua. Ketika saya melihat di situ ada mudah saya bisa bergabung dengan PDIP ini. Artinya ada gennya adalah. Betul. Ada gennya. Ada gennya di sana. Nah, ketika akhirnya pada pesta demokrasi pemilu 2024 ini, Pak Fako ini mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu caleg di daerah dapil sini, Padang Selatan dan Padang Timur ya. Padang Timur, Padang Selatan ya. Apakah ini juga concern memberikan perhatian nanti ada pembelaan untuk mereka yang kalangan kecil, perempuan, anak gitu, bergerak di bidang hukum juga, atau bagaimana gitu ya? Ya, mungkin orang banyak berpandangan seperti itu. Ketika Pak Fakonya nanti terpilih, apakah tidak lagi menekuni dunia advokat? Memang betul secara aturan iya. Katakan kalau kita sudah terpilih jadi anggota dewan, otomatis kalau kami ini secara undang-undang advokat, itu otomatis kita tidak lagi, nggak boleh kita beracara. Melepaskan ya? Memang melepaskan, memang kita tidak, kalau advokat ini kan melekat ya sama seumur hidup, Pak. Ya. Cuman gini, tidak boleh kita mendampingi, tidak boleh kita melakukan hal dalam hal pendampingan hukum. Hanya saja ketika kita melabuhkan diri kita di partai politik ini, nah disitulah saya juga sudah membagi-bagikan waktu. Pertama, di kantor saya itu kan ada beberapa pengacara, ya baik dalam rekan sejawat, begitu juga yang masih kita juga mereka kita bina, dan itu yang kita kaderkan dan kita generasikan. Nah, ketika suatu saat Tuhan memberikan rezeki di situ, jadi tidak mesti putus hubungan itu. Tetap kita melakukan advokasi terhadap masyarakat. Karena tujuan utama kita ketika kita melakukan ini, mereka juga mendapatkan hak-hak mereka secara hukum atau perlindungan hukum. Dan itu tetap konsen kita di situ, komitmen. Jangan ragu dengan hal itu, tetap kita memberikan bantuan perlindungan hukum. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dengan pertanyaan kepada Pak Fako ini. Ini tentang keterlibatan di partai politik. Bahkan Pak Fako juga menjadi salah satu dari calon legislator dari Partai PDI Perjuangan untuk Padang Selatan dan Padang Timur. Nah, mengapa mencaleg? Ya, mencaleg ini sebenarnya bukan hanya kita mengejar jabatan, atau ingin untuk memperkaya diri sendiri atau keluarga. Tujuan daripada mencaleg ini sama juga dengan membantu masyarakat atau mau menjadi pelayan masyarakat. Disinilah kesempatan kita bisa berbagi untuk masyarakat. Kenapa? Kalau sebagai pengacara terbatas saya bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi kalau kita menjadi akhirnya menjadi sebagai legislator, anggota dewan. Kalau kita sudah duduk menjadi legislator, jadi di situ ada kesempatan kita untuk bisa melayani mereka, membantu mereka secara langsung. Nah, lebih banyak lagi yang bisa terbantu lebih banyak di situ. Oke. Lalu kiranya apa saja yang dilakukan oleh Pak Fako ini ya yang berkaitan dengan pencalekan? Kita tahu bahwa per 28 November 2023 mulai masa kampanye. Betul. Sampai dengan 3 hari sebelum hari H-nya. Nah, apa saja yang telah dilakukan oleh Pak Fako ini? Ya, memang ini sesuai dengan yang kita pertama, bagaimana masyarakat itu mengenal pribadi kita dulu. Apa sih tujuan untuk caleg ini? Kan itu yang kita harus kita jelaskan kepada masyarakat. Ya, kemudian bagaimana juga Partai PDI Perjuangan ini diterima oleh masyarakat secara umum. Karena ini kita berbicara kali itu tentang bahkan PDI Perjuangan ini betul-betul miliknya masyarakat. Kaumnya Wong Cilik. Wong Cilik ini kan tidak membeda-bedakan. Miliknya masyarakat. Nah, ini yang kita harus juga jual lagi, kita tawarkan kepada masyarakat bahwa betul-betul PDI Perjuangan ini punyanya masyarakat. Melalui Partai PDI Perjuangan ini menyampaikan aspirasi mereka. Dan disinilah kita sebagai dirinya Pak Fako menjual kepada masyarakat, menawarkan kepada masyarakat apa sih yang harus saya buat untuk nanti kalau misalnya kita duduk di legislator ini. Nah, apa yang perlu kita bantu sehingga
dengan keluhan-keluhan, dengan masukan dan saran semua bisa kita duduk bersama. Dan disitulah ada kesempatan kita tadi ini untuk bisa PDI Perjuangan juga dicintai, masyarakat juga, hubungan masyarakat dengan partai juga ada komunikasi, dan begitu juga dengan hak-haknya masyarakat juga tercapai. Nah, melalui itu salah satu tujuan saya. Nah, kemudian yang kita lakukan selama ini, pertama memang simpel saja, kita harus menyapa masyarakat. Karena sesuai dengan arahan Bu Megawati, Ketua Umum kami, bahwa jemputlah aspirasi itu. Datanglah di tengah-tengah masyarakat. Menangis di tengah-tengah masyarakat. Ketawalah di tengah-tengah masyarakat. Duka cita, sukacita di tengah-tengah masyarakat. Nah, Pak Fako, bahwa di Dapil sendiri itu ada juga kader PDIP yang lain nih. Nah, betul. Berarti ini kan berlomba juga nih untuk meraih simpati. Meraih simpati. Nah, dengan sesama caleg dari satu partai, apalagi kalau dari lain partai, maka butuh perjuangan yang berat ini. Betul. Kalau sebenarnya memang betul di tahun 2024 ini, memang perjuangan ini kan karena semakin canggih lah ya, teknologi, banyak hal. Tapi kan kita tidak hanya dengan berfokus hanya sekedar, ya banyak cara lah yang harus kita jual. Banyak cara yang harus kita juga promosikan. Banyak cara yang terus mereka bisa tertarik ke kita. Karena dunia Pak Fako ini kan lebih banyak ke dunia kan masyarakat ini kan. Banyak bersentuhan dengan masyarakat. Mereka nggak perlu kita lagi, misalnya kan kita karang-karang apa yang perlu kita nanti buat untuk mereka. Ini langsung. Apalagi yang sudah selama ini dilakukan. Yang kita selama ini kita lakukan. Hanya saja, ya memang ketokohan ini nggak berpengaruh. Memang ada pengaruh. Tapi jangan juga kita berpegang dengan itu. Yang penting yang kita lakukan ini terhadap masyarakat, baik terhadap lawan, memang betul-betul, memang kalau lawan ini betul-betul baik internal maupun di luar partai ya. Kita sadari itu bahwa itu berat sebenarnya. Tapi kuncinya di situ, bagaimana kita meraih simpati masyarakat itu betul-betul, bagaimana sosok figur yang kita tawarkan mereka betul-betul sesuai dengan hati nurani mereka. Ada satu hal yang menggelitik saya untuk bertanya kepada Pak Fako. Ya. Tadi info dari keluarga ada 1 istri, kemudian 4 anak laki-laki. Ya. Arti keluarga nih. Bagaimana nih membagi perhatian nih dunia politik dan juga dunia keluarga juga nih. Nah, gimana betul. itu? Kalau keluarga itu ada kalau dalam prinsip saya ada 4 poin atau 5 poin. Pertama, yang nomor 1 itu adalah Tuhan. Kedua, keluarga. Ketiga, karir atau pekerjaan. Baru semuanya itu baru karir. 4 poin. Kenapa? Pertama itu bagaimanapun kehidupan kita kalau tidak berdasarkan kepada yang memberi kita hidup, otomatis jalan kita itu nggak terurus ya. Bagus tapi ujung-ujungnya kan nggak bagus. Keluarga nomor 1. Keluarga bukan nomor 1, memang tetap nomor 1. Di urutannya itu 2, tapi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Ya, artinya apa? Bagaimanapun memang saya sampaikan kepada keluarga. Ketika saya menghibahkan diri saya kepada dunia politik ini, otomatis kan terbagi waktu. Tapi saya katakan di sinilah kesempatan kita untuk bisa melayani masyarakat. Hanya saja, memang sekarang ini kan kita tidak mendapatkan imbalannya. Ketika kita berbuat sebaiknya, ketika kita berbuat terhadap masyarakat, apa yang seharusnya mereka mendapatkan atau sesuai dengan misalnya mereka berbuat baik, kita berbuat baik terhadap masyarakat, otomatis anak-anak kita nanti berdampak. Misalnya kita bantu orang, kita fasilitasi mereka. Memang secara tidak langsung bukan orang itu yang membantu kita. Mungkin anak kita sekolah di Jakarta, sekolah di luar negeri, mereka kan mendapatkan karena doa-doa mereka. Tapi hanya saja waktu terbagi. Katakan sekarang itu saya katakan untuk sementara waktu sekarang inilah ya. 50% itu waktu kita kan memang untuk di masyarakat. Memang kita harus siap. Hidup kita ini ketika nanti kalau terpilih kita di sana, hidup kita itu memang ada di masyarakat sebenarnya. Nah, ketika nanti siapa tahu kan jadi anggota dewan, siapa tahu kan. Ya, amin, amin. Ini siapa tahu ya. Amin. Sekali lagi kita aminkan lah ya. maka ini juga akan sedikit maupun banyak ada pengaruhnya pada keluarga. Dengan istri, dengan anak. Maka apa sih yang tujuan yang dicapai oleh Pak Fako ini dengan pencalekan ini? Tujuan yang tidak lain adalah hanya untuk membantu masyarakat. Ketika kita melakukan untuk hal yang di masyarakat, otomatis keluarga juga kita dengan doa-doa mereka, pasti otomatis mereka akan, anak-anak kita bisa sukses. Itu harapan saya. Karena ini dalam prinsip kita jangan hanya untuk diri kita, untuk memikirkan diri sendiri. Kita juga harus memikirkan diri orang lain. Ketika kita berbuat baik terhadap orang lain, pasti otomatis diri kita juga akan Tuhan berikan jalan keluar saja.
Jadi orang berpikiran nanti memang ini selama ini kan kalau cara ini kan mengejar kekayaan, mengejar jabatan supaya bisa dihargai. Tidak. Kalau buat saya itu masalah itu nomor 2. Tapi inilah janji saya, inilah kehidupan saya. Ketika saya mau bagaimana bisa kehidupan Pak Fako ini betul-betul berdampak, berguna untuk masyarakat. Itulah tujuan utama. Baik pemirsa, ada bagian akhirnya sebelum kita tutup, ada closing statement atau pernyataan penutup dari Pak Fako. Silakan. Baik. Terima kasih buat Bapak Ibu, khususnya ini yang ada di Padang Timur, Kecamatan Padang Timur dan Padang Selatan. Ya. Mumpung ini momen saat kampanye, ya. Ya, ini Pak Fako-nya Yutiasa Fako melalui Partai PDI Perjuangan nomor urut 2. Bapak Ibu, tolong berikan dukungan suaranya di tanggal 14 Februari 2024. Pertama, lihat kertas hijaunya, lihat partainya nomor urut 3. Setelah itu lihat nomor urut 2, di situ ada nama Yutiasa Fako SHMH. Dengan dukungan Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu, bisa Pak Fako jawab ketika mempercayakan kepada Pak Fako-nya. Terima kasih. Baik pemirsa, tadi kita sudah berbicara cukup panjang lebar, baik masa lalu, masa silam dari Pak Fako, dari Pulau Nias sampai akhirnya ke Padang, lalu bagaimana karir sebagai lawyer ataupun pengacara advokat lah gitu ya. Dan upaya pembelaan yang dilakukan oleh beliau terhadap wong cilik, orang yang lemah, terutama bagi kalangan anak dan perempuan. Nah, mungkin itu juga akan menjadi perhatian concern dari Pak Fako. Siapa tahu, ini ceritanya, siapa tahu kelak kalau akhirnya dapat. Ada saatnya kita akhiri. Teriring ucapan terima kasih kepada Pak Fako yang telah menyediakan waktu dan kesempatan. Mungkin kalau ada kesalahan dalam pengucapan atau apapun yang terjadi dalam diskusi perbincangan obrolan ini, kami mohon maaf. Teriring ucapan terima kasih sekali lagi dan semoga ini berguna untuk kita semua. Merdeka. Merdeka.